mungkin sedikit mengurusi juga masalah pelabuhan kita ya. Mungkin Pak Martinus mungkin bisa sedikit mengomentari atau juga memberikan informasi mungkin terkait dengan aturan mudik pada tahun ini ya, terutama di Lebaran 2022 ini atau juga di Lebaran 2023 Hijriah ini. Bagaimana sih ya? Mungkin dari pihak pelabuhan sendiri atau juga dari KKP sendiri persiapan menghadapi mudik di tahun ini seperti apa? Silakan Pak Martinus. Baik, terima kasih saudari ya, Dr. Boy, izin saya duluan ini dapat kesempatan. Jadi gini Pak Satria dan para pemirsa TVRI Lampung khususnya, barangkali juga umumnya pemirsa TVRI seluruh Indonesia yang berkesempatan membuka channel TVRI pada sore atau melalui media yang lain. Berbicara mengenai ketentuan mudik pada tahun ini, seperti yang Pak Satria tadi sampaikan bahwa memang alhamdulillah pemerintah sudah membuka keran mudik melalui beberapa ketentuan. Jadi ketentuan tersebut dituangkan dalam surat edaran Menteri Perhubungan untuk beberapa moda transportasi. Untuk moda transportasi udara maka dituangkan dalam surat edaran Menteri Perhubungan nomor 36 tahun 2022. Sedang untuk arus perjalanan dengan moda transportasi darat dan laut itu menggunakan SE nomor 94 tahun 2022 juga yang pada intinya sama. Itu di SE tersebut meliputi ada 4 poin di situ Pak Satria. Tadi sedikit banyak sudah Pak Satria singgung ya. Jadi mengenai aturan mudik yang pertama, poin pertama adalah bagi calon pemudik. Kalau dalam SE itu SE Menhub disebutkan bukan pemudik tetapi pelaku perjalanan dalam negeri, PPDN itu Pak Satria terbaik. Jadi kalau kita bicara para pemudik melalui calon SE itu disebutkan PPDN, para pelaku perjalanan dalam negeri. Ini dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah mereka yang sudah vaksin lengkap primer plus booster. Primer itu artinya dosis 1, dosis 2 plus dosis ketiga yang booster itu. Ini bagi masyarakat yang menerima vaksin dari jenis non-Johnson & Johnson. Jadi kalau kita di Lampung kebetulan paling banyak Dr. Boy yang kami lakukan kemarin dari kantor Senat Pelabuhan memberikan vaksin ke masyarakat banyak ke Sinovac. Sehingga 1, 2 Sinovac dan yang ketiga booster. Ini yang pertama. Kepada masyarakat yang melakukan perjalanan dengan kriteria 1 tadi, maka kepada mereka bebas dari PCR dan antigen. Silakan jalan aja itu. Gitu. Bagaimana mengetahuinya? Kami sudah punya aplikasi, aplikasi Peduli Lindungi yang harus diakses dan di-download oleh semua pelaku perjalanan negeri. Kategori kedua, ini adalah masyarakat atau calon pelaku perjalanan dalam negeri yang dosis vaksinnya belum lengkap. Baru 2 dosis baru melakukan vaksinasi primer, 1 dan 2, belum booster. Maka kepada PPDN kategori 2, mereka wajib melakukan PCR dalam waktu 3 hari sebelum 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan atau 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan atau antigen ya. Wajib PCR dan wajib antigen. Kalau PCR boleh dilakukan 3 hari sebelumnya, 3 kali 24 jam sebelumnya, sedangkan untuk antigen 1 kali 24 jam sebelum berangkat. Ini yang kategori 2. Yang kategori ketiga yang baru vaksin dosis 1, dosis pertama, baru sekali vaksin. Nah ini agak berat. Apa yang harus mereka lakukan untuk melakukan perjalanan? Yakni harus melaksanakan PCR dalam waktu 3 kali 24 jam sebelum melakukan perjalanan. Kategori keempat, ini kasusnya jarang ini Dr. Boy, tetapi ada gitu. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang memang secara medis menurut pemeriksaan dokter, diagnosa dokter, yang bersangkutan tidak bisa divaksin, ada reaksi penolakan, ada alergi dan lain-lain. Nah, kepada mereka maka kalau mau melakukan perjalanan diwajibkan untuk menunjukkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah ya, yang dikeluarkan oleh dokter dari rumah sakit pemerintah. Dengan catatan nih, Mas Satria, ini harus dokter dari rumah sakit pemerintah, jangan rumah sakit swasta dan klinik. Ini kadang-kadang kami di lapangan sering ribut nih dengan para pelaku perjalanan. Harus dikeluarkan oleh dokter yang bekerja di rumah sakit pemerintah ditambah PCR. Itu yang keempat tadi, kategori 4 gitu. Jadi ada 1, 2, 3, 4 yang dari
dari pertama bebas, kedua harus PCR atau antigen, yang ketiga PCR antigen. Nah yang keempat ini ya memang lebih repot karena yang bersangkutan memang berdasarkan pemeriksaan dokter tidak bisa dilakukan vaksin. Nah, apa yang harus dilakukan di kantor kesehatan pelabuhan, baik di pintu masuk yang ada di Lampung, yakni Bakauni dan Bandara Denpasar. Mulai hari kemarin Senin kami sudah berbenah menyiapkan diri untuk menghadapi situasi seperti itu, Pak Satria dan Dr. Boy. Pertama, mengantisipasikan tentu banyak masyarakat yang vaksinnya belum lengkap, yang belum sampai booster, gitu kan? Jadi ketika datang ke bandara atau ke Pelabuhan Bakauni sudah bawa tiket, tetapi setelah dicek di aplikasi Peduli Lindungi masih merah tandanya, yang bersangkutan baru 2 kali vaksin, maka harus antigen. Bisa jadi yang bersangkutan berangkat ke bandara karena masih beliau merasa bebas kan sekarang udah nggak ada aturan itu, maka beliau tidak membawa antigen atau PCR. Begitu sampai di bandara, kemana harus melakukan antigen atau booster? Sering kami dapati, saya mau kok booster, tapi ada nggak di bandara gitu? Atau saya mau antigen atau PCR, tapi di mana gitu? Nah untuk itu kami menyiapkan nih Dr. Boy, dibantu oleh teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan untuk di Bandara Denpasar. Kami menyiapkan petugas medis dari puskesmas, medis dan para medis dari puskesmas terdekat dengan Bandara Denpasar. Kami membackup kami ya untuk menyiapkan layanan tambahan booster. Tetapi masalahnya tidak sederhana itu, Pak Satria, bahwa orang calon pelaku perjalanan atau siapapun itu yang meminta layanan vaksinasi booster yang ketiga dan dosis 3, ini ada syaratnya. Ada jarak pemberian vaksin antara vaksin pertama, kedua dan ketiga. Minimal, sesuai ketentuan Dr. Boy bisa jelaskan lebih detail, 3 bulan. Jadi kalau yang bersangkutan datang ke bandara minta vaksin booster, saya siap kok booster, sekarang juga siap. Setelah dicek di aplikasi pikir ternyata belum 3 bulan, maka tidak bisa dilayani vaksinasi booster. Yang terjadi, yang bersangkutan harus melakukan pemeriksaan antigen. Nah ini yang hal-hal seperti ini kami diinstruksi oleh pimpinan pusat Kementerian Kesehatan untuk semua hal yang mungkin akan menimbulkan kesulitan di masyarakat harus diantisipasi. Siapkan fasilitas pelayanan booster, kemudian siapkan juga fasilitas untuk antigen dan bila perlu pikir. Di bandara dan di Pelabuhan Bakauni, insya Allah kami siap Pak Sandi. Sementara mungkin itu dari saya, dari kantor pelabuhan. Selanjutnya kembalikan ke Pak Sandi. Kalau di bandara sekali lagi masyarakat memiliki kelas sosial yang tersendiri, jadi agak mudah lah untuk kita mengimbau kepada mereka untuk melaksanakan prokes, walaupun ada beberapa yang agak harus kita ingatkan. Tetapi untuk yang pengguna di Pelabuhan Bakauni, kami tetap mengimbau selain melengkapi diri dengan dokumen perjalanan seperti tiket sudah pasti, surat keterangan antigen bagi yang harus juga harus pasti, tolong jangan lupa laksanakan protokol kesehatan. Dr. Boy tadi sudah ngomong, pemerintah juga sudah menyampaikan bahwa pandemi ini sampai hari ini belum berakhir, masih ada potensi untuk kembali menyerang seperti dulu. Sehingga untuk mengantisipasi itu, ayo kita semua berkomitmen, lengkapi persyaratan perjalanan dan lakukan protokol kesehatan dengan sangat-sangat ketat. Saya kira itu